Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizka. Jadi kali ini aku mau buat landing page dengan menggunakan Tailwind CSS. First of all, pastinya kita buat folder baru. Kasih landing page Tailwind CSS. Typo dikit nggak apa-apa guys. Kita buka di terminal. Dan seperti biasa kita tambahin file index.html. Oke. Nah, di sini karena kita mau pakai Tailwind CSS dan aku mau pakai yang CDN, jadi kita harus nge-copy kayak script, bukan script sih. Coba kita Tailwind CSS. Nah, kita ke docs. Karena aku mau pakai CDN nih, CDN tuh kayak udah paling simple banget sih menurut aku. Nah, nih kita copy ini nih, script. Oke, kita Ctrl C, kita balik ke sini, kita taruh di bagian sini. Oke. Nah, di sini aku mau ganti jadi landing page deh. Nah, karena kita di sini pakai Tailwind CSS, jadi kita tambahin juga di sini file namanya tailwind.config.js. Kita biarin aja, nggak usah diapa-apain. Nah, ini kita coba Ctrl S, kita buka pakai open with web server. Nah, ini masih kosong. Sekarang kita isi. Sini aku mau langsung aja, aku udah dapat hack baru, nav terus div. Nah, dalam div ini dia ada a, terus ada div lagi, terus ada button. Oke. Nah, jadi dia langsung kayak gini. Oh ya, nah biar gak ribet-ribet lagi, aku mau langsung masukin aja gambar-gambar yang mau aku pakai nanti. Nah, langsung aja ke sini sama ini. Ya, kepencet guys. Nah, udah. Sekarang di sini aku mau nambahin image-nya dulu. mg src. Oh, logonya belum kemasukan guys, aku lupa. Nah, ini logo dari mana sih? Nih. Nah, kita masukin ke sini. Tahu ini kenapa merah? Kayaknya enggak ini deh. Nah, udah, coba Ctrl S. Nah, ini udah kayak gini kan guys. Sekarang aku mau nambahin di sini. Kan ini nav div. Kita ke enter nih. Kenapa kita di sini aku mau kasih tulisan, tapi kenapa kita pakai href? Karena biar jadi bisa link gitu loh. Karena kalau link kan pakainya
Oh salah guys, bukan pakai ahref, kayaknya a class. Bener kok guys pakai ahref. Nah di sini aku mau buat 5 tulisan, jadi kita 3 4 5 sini aku ada tulisan home, terus di sini ada about matches, terus ada produk matches, kata mereka, sama apa ya, tulis aja dulu lah lokasi. Begitu Ctrl S. Nah dia kan bentuknya masih kayak gini ya, samping gitu kan tuh, tapi dia kayak udah berubah gitu kursornya. Nah sekarang di button ini aku mau tulis teman najis. Nah ini kan dia masih kayak gini ya. Oke. Nah jadi aku mau buat navbarnya itu jadi kayak gini. Nah ini sebelumnya aku udah buat web contohnya. Jadi aku bakal buat kayak gini guys. Untuk navigasinya aku bakal buat kayak gini. Oke. Oke, sekarang kita styling. Jadi di sini biar dia bisa sempurna, biar bisa dia ke tengah dan bisa naik, kita styling. Pertama kita pakai container biar dia tuh kebungkus nggak kemana-mana gitu. Kita pakai MX auto, kita pakai flex, kita pakai item center, oke, justify between, coba kita Ctrl S. Nah ini dia udah naik kan. Sekarang kita ubah nih gimana caranya bisa kayak yang ini. Oke. Oh ya, aku mau coba kita kasih class. Kan kita mau pakai background nih guys. Class, terus kita background. Oke. Karena kita mau pakai custom, jadi kita pakai kurung kayak gini. Nah kita buka colorhan. Mana ya tadi aku pakai? Bentar. Colorhan. Nah yang ini guys. Nah ini warnanya kuning ya. Kita copy yang ini, terus kita ke sini. Nah, oh iya belum ada hashtagnya, jangan lupa guys. Nah, begini ini masih gede banget ya, segede itu. Jadi kita styling lagi. Di gambarnya kita kasih ukuran nih di sini. Aku mau kasih 40. Berarti 160 karena kan kali 4. Nah, udah kan mengecil kan? Nah, sekarang kita ini nih gimana ini bisa memisah.
Nah, di bagian div ini kita kasih class. Kok hilang guys? Nah, class kita tambahin space x7. Nah, bisa kita biar agak tebel-tebel dikit gitu, kita tambahin semi bold. Sama ukurannya aku mau pakai teks LG aja, yang sedang-sedang. Oke. Nah, ini dia sudah renggang-renggang, ya kan? Kira-kira apa lagi yang belum? Nah, ini kita mau buat buttonnya jadi kayak gini nih guys. Oke. Kita styling di bagian button. Background kita custom lagi. Mau pakai yang itu. Nah, habis itu biar tulisannya nggak mati kita pakai teks white. Nah, terus biar dia melengkung kita pakai rounded 3XL. Pilih Ctrl S. Nah, cuman kan dia masih mepet banget kan, jadi kalau di dalam gitu kita pakai padding 3 lah. Nah, udah deh kayak gini. Udah sama kan? Nah, tuh. Oke. Nah, sekarang kita mau buat bagian ini nih, bagian buahnya. Oke. Kita tulis komen dulu saja bagian 2 lah, habis nav. Oke. Nah, itu section. Ada div. Sini berarti H4. Apa ya? Aku bingung mau nulis apa. Yaudah kita ngikutin aja sebelumnya. Kalau dulu deh. Oke. Terus di bawahnya kita tulis H3 biar nanti kita mau styling biar tulisannya itu lebih besar. Creamy cheese green bliss. So di bawahnya ada paragraf. Matcha and cheese. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini masih kayak gini kan? Masih kayak gini. Nah, sekarang aku mau nambahin gambarnya dulu deh. Sebentar. Walah. Oke. Nah, di sini aku mau tambahin. Kan tadi ada button ya, jadi kita tambahin button juga. Kita
tulis juga sama kayak atas, teman najis. Kita tambahin gambar. Nah tadi tuh aku cari di apa namanya, Pinterest guys. Cuma nanti gambarnya jadinya salah. Kita cari aja di sini. Mana ya? Ini kayaknya. Nah kan. Oke. Kita copy. Jadi kalian terserah mau kalian save atau mau kalian copy paste dari Pinterest atau gimana juga bisa. Nah ini terus aja ya gambar lah. Jadi nanti kalau misalkan gak muncul fotonya, itu bakal munculnya tulisan gambar ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah kan masih kayak gini kan, ini masih di atas, ini masih kayak gini, pokoknya masih berantakan banget lah. Nah sekarang kita mau men-styling. Nih aku mau bikin ininya dulu jadi ke bawah. Class. Mau pakai biar gak kecil banget dan gak gede banget. Tiga per empat deh. 3/4. Mau aku pakai padding left. Oke, 15. Nah ini masih kayak gini. Bentar, ini masih proses guys. Terus apa ya, kecilin gambar dulu aja deh. Nah ini ukurannya yang 1/4 aja. Kita pakai pad. Coba jadi kayak apa? Bentar. Nah ini kan udah kecil ya, ini ukurannya udah segini lah pokoknya. Nah sekarang karena tadi tulisnya masih berantakan banget nih kayak gini, jadi kita mau kebawahin, ketengahin, kita tambah class, kita pakai px 6. Seperti biasa kita pakai mx auto untuk biar ke tengah. Terus kita pakai flex, terus justify between, kayak item center, space x6. Terus aku pakai backgroundnya warna hijau. Sini guys, mana tadi nih, mana sudah dari Ctrl V. Oke, Ctrl S. Nah udah kan guys, nih jadi kayak gini, sini juga kayak gini, tapi kan ini masih mepet banget, abis itu tulisannya masih nggak kayak gini ya kan. Oke, sekarang aku mau nge-styling tulisannya dulu deh berarti.
di bagian sini. Kasih class text XL biar tebel, kita pakai font bold. Nah terus yang ini, yang creamy cheese green bliss itu kan kita mau lebih besar ya, jadi otomatis pakainya teks 5XL. Terus font bold, terus biar dia berjarak sama bawahnya kita kasih MB 5 S, coba kita lihat. Nah kan, lanjut di sini aku mau matcha sama cheese-nya itu dia dua-duanya bold tapi dua-duanya itu warnanya beda, jadi kita tambahin strong. Nah ini matchanya, kita taruh sini. Di sini juga kasih strong. Oke. Namanya kita kasih tulisan white aja deh, text white. Terus kalau misalnya yang cheese kita kasih warna kuning yang tadi. Mana nih yang ini? Nah kan udah. Nah sekarang kita mau styling ini nih, si buttonnya. Mana tadi button nih? Si class background coba warna apa sih tadi? Warna kuning. Oke, kita paste. Melengkung, biar melengkung kita pakai rounded, samain aja kayak yang button di atas, rounded 3XL. Kita kasih paddingnya 3 lah. Nah coba, nah ini udah sama, cuman kan ini mepet banget kan, mepet banget. Jadi kita tambahin apa berarti? Margin top ya. Kita tambahin margin top. Nah, sekarang ini kan ini masih mepet banget ya. Berarti kita tambahin apa? Margin juga. Di gambar mana nih? Di sini berarti. Heading top. Padding dia berarti. Padding top 6. Bottomnya iya benar. B-nya 6.
Terus biar dia berjarak di sebelah kanannya kita pakai padding right juga. Padding rightnya 12. Oke. Tadam, sudah jadi. Nah ini kayak gini guys. Oke guys, lanjut. Sekarang kita akan membuat section selanjutnya. Nah di section selanjutnya aku mau buat bagian ini. Jadi aku kerja sama jadi aku punya partner ceritanya. Nah caranya adalah kita buat section baru. Tunggu, kita buat kita kasih komen dulu deh, bagian partner. Section, enter, dan itu ada div. Nah sini langsung aja kita pakai img src. Nah di sini kan aku udah masuk ini janji jiwa, kopi kenangan, kita tinggal masukin aja janji jiwa. Nah ini kita langsung aja shift alt down. Itu lagi. Nah kita tinggal hapus. Ini aku ganti jadi kopi kenangan. Terus ini aku ganti jadi nafas. Terus ini aku ganti jadi ternyata di sini cuman kelebihan guys. Oke. Nah ini alt nya terserah kita taruh apa aja ya, gambar juga gambar. Nah ini terserah, karena kan kalau misalkan gambar aslinya ini nggak muncul, dia bakal munculnya tulisan ini kan guys. Oke. Nah coba kita lihat hasilnya dulu kayak apa. Nah ini kan masih gede banget, bener-bener segede itu kan. Sekarang kita mau ngecilin, pokoknya intinya kita mau men-styling dia nih, gimana cara biar kecil, gimana caranya biar dia bisa ke tengah gitu-gitu lah ya. Nah karena tuh kan tadi ada backgroundnya guys, jadi di sini aku mau kasih kelas dulu. Jadi aku mau kasih background nih, kuning yang ini. Kita tinggal copy paste. Nah terus sekarang untuk men-styling si gambarnya, kita kasih class, kita kasih container, biar ke tengah, mx auto, flex, justify around. Kenapa kita pakai justify around? Karena biar dia tuh emang masih dikelilingin sama gambar-gambar yang lain gitu. Terus item center. Oke. Coba kita lihat dulu hasil kayak apa. Nah, nih, dia kan udah ke samping kan guys. Tapi karena ukurannya gede banget, jadi dia kayak gini. Nah sekarang kita mau kasih ukuran. Nah kita kasih di sini, kita kasih class. Nah sini juga. Nah di sini kita kasih ukuran W38.
begitu Ctrl S. Nah, tada, dia sudah sama kan guys. Nah, tapi karena ini kan masih dempet banget ya, jadi aku mau kasih padding kali ya. Berarti kita kasih paddingnya di sini, di section. Kasih paddingnya 7 deh. Coba kita lihat. Nah, dia udah agak lebih berjarak kan di dalamnya. Berarti selanjutnya kita lanjut ke section 3. Section berarti berapa nih? Ini kan nav, ini section 1, section 2. Kita mau ke section 3. Di sini aku mau buat testimonials. Oke. Nah, di sini kita bikin section lagi. Oke, section. Testimonials. Testimonials. Oke. Section nah, dalam section ini aku mau tulis 4. Nah, di sini ada testimonials. Oke. Terus di bawahnya aku mau ada tulisan lagi. Ketiga aja. Kata teman najis. Oke. Kita lihat dulu ya kayak apa. Mana guys? Nah, ini. Nah, ini masih kecil banget. Sekarang kita mau ketengahin, terus kita mau bold. Coba di sini. Oke. Berarti di sini kita kasih plus. Mau teks XL aja. Terus aku kasih font bold. Terus yang ini aku mau lebih besar. Teks. Aku kasih teks 3XL. Font bold juga. Nah, terus biar dia ke tengah, kita ubah di sectionnya. Kita tambahin MX Auto. Terus paddingnya 10 lah. Sama text center. Nah, ini kan udah nih, sama kan guys. Sekarang kita lanjut. Sekarang aku mau tambahin kotak-kotak dan foto-fotonya. Kan ini tadi ada foto-fotonya ya. Nih kayak gini. Aku mau tambahin kotak dan foto-fotonya. Oke. Nah, di sini tambahin div, enter. Nah, di sini ada img. Nah, di sini aku pakai kamar. Ini kan aku tadi udah nambahin foto ya guys. Kamar. Nah, terus di untuk
kata-kata testimonialnya. Enggak, untuk nama kamarinya aku pakai H5. Kamari. Dan untuk kata-kata testimonialnya kita pakai paragraf. Aku di sini langsung aja lorem 10. Dah. Coba kita lihat dulu ya, Ctrl S. Nah, kan dia masih kayak gini ya. Dia belum ada kotaknya, terus masih kayak gini doang. Ini tulisannya juga belum sesuai. Jadi sekarang kita styling. Nah, di sini di div-nya biar ada kotaknya. Background-nya white. Terus rounded full. Rounded MD ding. Kan itu buat kotak ya, bukan buat fotonya. Rounded MD sama ukuran ukuran kotaknya itu kita pakai width 1/3. Nah ini tadi kita belum kasih itu ya, belum kasih background. Kita pakai yang hijau. Mana hijau? Ini hijau. Jadi kita temanya itu hijau dan kuning ya guys, karena baca cheese. Oke. Nah sekarang kita mau styling fotonya nih. Oke, kita kasih class. Width-nya 25 untuk ukurannya. Terus rounded full. MX auto. Kita Ctrl S. Tada, ya kan? Nah kayak gini. Nah sekarang gimana caranya biar tulisannya tuh kayak gini lah, kayak gini. Terus fotonya tuh juga jadi ke atas gitu loh. Coba ya. Kita styling tulisannya dulu deh. Class. Kasih font bold. Kenapa tadi bold? Terus padding topnya 5 ya, isi gambarnya. Habis itu untuk paragrafnya kita kasih padding 5 juga. Terus teks black. Ctrl S. Nah udah sama kan, tapi ini dia nggak mau ke atas. Coba di sininya guys nih. Nah, kita kasih class flex untuk gambar-gambar selanjutnya juga ini. Terus justify between. Margin topnya 16. Nah juga space X8. Ini buat gambar-gambar selanjutnya.
Terus coba yang bawahnya background white, rounded MD, widthnya 1/3. Habis itu di gambar itu ada W25 rounded full, MX auto minus MT8. Nah, tada, ini udah kayak gini kan guys, sama tuh, ya kan? Nah sekarang biar dia ada 3, kita tinggal shift ALT down dari sini ke sini. Ya betul. 1, 2. Nah, kita lihat ya, Ctrl S. Nah kan betul deh. Sekarang kita mau ganti fotonya nih, fotonya si Kamari, terus ini tulisannya juga. Kalau ininya mah sama aja Lorem Ipsum, tapi kayaknya terlalu pendek nggak sih guys? Kita nanti aja di akhir. Karena aku mau ganti, ini bukan Kamari, ini dia Ritsuki. Ini juga kita jadi Ritsuki. Ini juga Ritsuki. Terus apa lagi nih? Udah kita pakai Ritsuki lagi aja, kenapa? Kan ini misal kan guys. Tapi sini kita tulis apa ya? Ucal. Nah, di sini kita ganti jadi lebih panjang. Lorem 20 deh. Yang ini juga. Lorem 20. Enter. Biar kelihatan banyak. Lorem 20. Terus taram, jadi deh bagian testimonials. Jadi tadi biar dia biar gambar ke atas tuh, nih kita tambahin di sini nih margin top gitu, margin top dari gambar ke si ininya. Oke, nah sekarang aku mau buat footer. Oke, tek. Nah kita kasih komen dulu footer. Nah ini aku belum responsif ya guys. Aku bakal ngasih responsifnya nanti di akhir. Kasih section, terus enter, kita kasih div. Nah di dalam div ini, nah oh ya, aku mau buat footernya yang itu tuh, aku tuh terinspirasi dari websitenya si toko roti ini. Ya, jadi aku mau buat footer itu kayak gini, cuman ya nggak persis kayak gini tapi kayak gini gitu. Oke, sekarang berarti kita masukin img dulu. Aku mau masukin logo aku, berarti yang ini. Nah, logo. Terus aku mau tambahin tulisan di bawahnya, hubungi kami. Nah ini langsung aja di sini. Nanti tinggal dikasih BR. Teman majis@gmail.com.
Terus abis itu nomornya juga ngasal aja 0813 0876 5477. Ini ngasal aja. Nah, hubungi kami aku pakai bold, jadi kita pakai strong. Hubungi kami Ctrl X. Nah, ini biar ke bawah kita kasih BR. Nah, ini juga BR. Ctrl S. Tada. Tapi kan ini masih gede banget, terus ini masih kayak di sini kan. Nah, jadi di div sini. Dan di sectionnya dulu. Kasih PX itu kan berarti yang kanan kiri. PX nya kita kasih 6. Terus kita kasih kontainer biar dia membungkus. Biar ke tengah kita kasih MX auto. Flex, biasanya kalau MX auto flex nih guys, kayak. Terus kita kasih justify between. Oke. Nah, terus biar ininya kecil, kita kasih di sini class berapa ya? Coba. Tadam. Dia udah kayak gini kan guys? Ya kan? Nah, kita mau kayak gini nih. Berarti kan nanti pakai margin ya nggak sih? Oke, berarti sekarang ini udah PX6 kan? Sudah. Nah, karena aku kan mau buat ini kan ada lokasi sama stay in touch. Jadi karena dibentuknya kayak sama kayak hubungi kami, jadi tinggal kontrol shift down aja. Kontrol shift LT down. Nah. Ngasal guys, nggak ada. Salah. Karena kan ini gambar ya guys, sorry banget sumpah. Oke. Nah, ini div. Nah, jadi kita div lagi guys. Kita kasih H4. Tadi apa sih lokasi matches. Habis itu P. Nah, ini copy aja dari aku ini. Ceritanya aku punya tokonya di Brooklyn, New York. Amin. Nah, sekarang kita styling di divnya nih di sini. Kasih container, kasih MX auto biar ke tengah, kasih margin top, ketiga di margin left juga pakai 80.
terus margin bottom pakai 20 dan item center. Tak. Terus di H4 nya di bagian sininya kan aku mau lokasi macisnya itu bold ya, jadi di sini kita pakai strong. Coba kita lihat. Nah, kalau tadi dia masih mepet banget kan, kenapa ini sekarang udah renggang? Karena tadi di lokasi macisnya itu kita udah tambahin nih, di sini nih kita udah tambahin margin bottom 20. Coba kalau misalnya kita hapus margin bottomnya, nah ya kan, jadi kita tambahin margin bottom. Nah ini baru kita shift alt down, tag ini kita terus jadi stay in touch. Jadi Instagram namanya ceritanya @teman macis. Sini P lagi. TikTok teman macis. Oke, kita Ctrl S. Tada, sudah jadi. Kan jadi ini adalah footer aku guys. Jadi ini navbarnya nih section 1, section 2, section 3, dan ini adalah footer. Jadi di footer aku di sini ada logonya, terus ada hubungi kami. Sini ada. Nah, sekarang gimana caranya biar website itu responsif? Jadi kalau misalkan buka di HP atau buka di iPad itu dia bisa menyesuaikan. Oke, kita mulai dari footernya aja dulu. Nah ini kan dia kalau misalkan ukuran Tailwind itu kan LG ya, berarti kan ini udah ukuran defaultnya si laptopnya Tailwind gitu, LG. Nah berarti kita tulis aja di sini. Kalau misalkan dia lagi ukuran LG ya berarti dia flex dan justify. Cuma kalau misalkan kita lagi mau medium, itu kita kasih ukurannya juga gitu. Di sini misalkan kalau misalkan lagi ukuran medium, kalau ukuran medium itu aku mau pakainya jadinya grid calls 3 gitu. Jadi kayak sebenarnya bakal sama aja sih. Jadi sebenarnya bakal sama aja kalau misalkan ini kan LG. Kalau misalkan kita jadi medium, ya bakal tetap ya 3 kolom gitu. Nah, kalau misalkan kalau lagi small nih kayak misalnya di HP atau gimana, jadi kita tambah aja di sini small grid small, jadinya 2 kolom deh, grid calls 2 berarti grid calls 2. Oke. Ini kalau misalkan dia small bakal jadi 2 kolom, jadi 2 kolom. Oke, sebenarnya ini 2 kolom ya guys, cuma karena aku buat ini dan ini padding, pakainya mainnya itu padding left, jadi dia kayak gini. Oke. Ya insyaallah website selanjutnya akan lebih
bagus ya. Ya oke. Nah ini udah responsif. Sekarang aku mau si testimonialnya ini jadi responsif. Kan kalau misalkan kita lihat ini kan ukuran LG nih, misalnya kita belum responsif, dia mau medium mau small, itu dia tetap well, iga terus gitu, jadi kayak 3 kolom gitu. Coba kita ke testimonial. Oke, ini aku coba habis dulu ya, tadi aku nyoba-nyoba. Oke. Biar aku jelasin dulu. Nah, jadi sama kayak yang footer tadi, kalau misalnya ini kan ukuran LG ya, ukuran LG ya ukuran defaultnya gitu. Nah kalau misalnya mau medium, ya sama aja kayak flex, terus juga justify between. Oke, nah terus kalau misalkan dia ukurannya small gitu kan, gimana gitu. Nah di sini aku mau nampil small tuh cuma satu testimonial aja lah. Jadi yang muncul itu cuma gambar satu gitu. Jadi yang gambar satu kita biarin. Nah kita main ini yang gambar 2 dan gambar 3. Nah di sini kita kasih dia bakal jadi hidden, dan itu bakal muncul kalau misalkan lagi ukuran mediumnya, minimalnya medium. MD inline, terus ini juga sama, hidden MD inline. Oke, coba kita lihat ini LG, sini masih medium kan. Nah ini udah jadi small. Jadi dia kalau misalnya small ya munculnya satu doang, dia bakal muncul tiga-tiganya kalau misalkan lagi ukuran medium dan LG gitu. Bagian partner, terus bagian ini section yang ini sama navbar. Oke, kita menuju ke partner. Dari sini ada bagian partner, sebenarnya sama untuk responsif yang lain-lainnya juga. Untuk di apa namanya, kalau misalnya LG kan udah kan kayak emang defaultnya kayak gitu. Sekarang kalau misalkan kita pakai apa, minimalnya medium gitu misalkan, mana sih nih, berarti kalau misalkan kita pakai medium, misalkan kalau pas lagi medium itu dia bakal flex dan justify around. Oke. Nah tapi kalau misalkan dia lebih kecil daripada itu, atau kayak di luar dari medium, berarti lebih kecil dari itu, kita jadiin kayak grid aja, grid misalnya kayak grid cos 2 lah ya mungkin. Nah terus kita kasih justify item center. Nah coba kita lihat. Tadi aku mau ngapain sih? Oh ini. Nah ini lihat nih, ya kan? Dia kalau misalkan dia ini kan medium nih, medium. Ini LG lah, ini medium. Nah kalau misalkan dia lebih kecil daripada medium, dia bakal jadi 2 kayak gini. Kan kayak mepet banget kan, mungkin kita bisa tambahin gap kali ya. Tambahin gap
di sini. Oke, berapa ya? 5. Ini juga kita lihat. Nah, ya kan? Jadi kalau misalkan dia lebih bisa daripada medium, dia bakal tampilannya jadi kayak gini. Oke. Sekarang kita bagian si ini si creamy cheese green bliss. Oke. Mana di bagian 2 ini. Nah ini sama kayak yang partner. Jadi kalau misalkan kita taruhnya di sini misalkan minimalnya medium. Apa ya bahasanya itu bukan minimal ya. Bahwa kalau misalkan kita mau medium, jadi dia ukurannya tuh bakal width itu 3/4 gitu. Jadi itu kayak yang sebelumnya aja. Nih. Bentar. Button. Oke. Nih, jadi kalau misalnya pas medium dia misalkan dia medium, dia ukurannya bakal jadi widthnya ya 3/4. Gimana sih? Nah, terus kalau misalnya pas medium juga kita jadiin teksnya center deh. Soalnya kan kalau misalkan kita jadiin soalnya pas medium nih, ya kan, nah, jadi kan kayak gini kan, maksudnya kayak apa ya, tulisannya tuh masih kayak ke pinggir gitu. Aku mau jadiin tulisannya tuh jadi ke tengah. Caranya adalah jadiin pas medium itu dibuka jadi text center. Nih. Text center lagi. Text left. Oke, coba kita lihat deh. Mana sih? Nah, kayak nah kalau misalkan dia defaultnya kita kasih text center. Nah, jadi kalau misalkan kayak di HP gimana, jadi dia bakal ke tengah gitu. Nah, sekarang kita mau buat gambarnya itu kan jelek banget ya, jadi kita bakal buat gambar itu. Nah, oke. Ini kan kayak udah ke tengah. Nah, sekarang ini kenapa mepet banget ya guys, jadi mungkin kayak kita tambahin apa ya, margin bottom kan ya, margin bottom berapa ya, 3 aja. Nah oke ya, ini udah bicara. Sekarang kita beralih ke apa namanya, navbarnya. Untuk navbar responsif kita beralih ke navbar. Nah, di navbar ini kita bakal sama kayak tadi yang apa namanya, kalau misalnya emang medium, jadi kan tadi masih berantakan banget ya, jadi kita defaultnya
hidden, dia maka pas medium itu dia inline. Coba ganti kayak gini kan guys. Nah, taram, 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 taram. Kalau misalkan dia small, dia bakal hilang. Kalau misalkan kita gedein, tak, ya dia bakal muncul. Tuh, nah sekarang gimana kalau misalkan apa namanya si teman macis ini dia juga hilang guys. Jadi sama, kita tambahin aja di sini. Sebenarnya dia itu hidden, tapi pas medium, ya inline. Gitu. Tuh kan hilang. Kalau kita gedein ada, kecilin ada, ada, dadam. Oke, ini dia sudah jadi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Oke.